Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa akramana bija'lina min khairil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa 'azzim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan ke ilahi Rabbi, yang mana dengan kudrah iradahnya sampai detik ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita, untuk terus memperbaiki amaliyah ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada sisa umur kita ini umur yang penuh keberkahan, umur yang selalu diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang solih dan solihah. Mudah-mudahan barakah daripada maulid Nabi ini Allah ampuni dosa kita, Allah hapus kesalahan kita, Allah jauhkan kita dari mara bahaya, dan mudah-mudahan kita semuanya makin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan wasilah dari perayaan maulid ini Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat segenap jamaah haflah mubarakah, wabil khusus kepada DKM Musolah At-Taqwa yang malam kemarin datang ke Kobong dan sekaligus mendaftarkan diri jadi santri. Baru ngaji semalaman perek lagi. Ayo. Bini ada nggak? Ada kedengeran nggak? Ya, ini bini DKM kalau lakinya habis bisa nggak ada berarti ke Kobong. Ya, kalau jam 12 belum pulang patut dicurigai. Ya, nonton organ, ya. Nonton organ. Alhamdulillah, kemarin 2 hari waktu saya masih sakit, beliau datang malam sama siang, 2 kali nggak ketemu. Sampai di jalan dia ngomong, susah amat ketemu sama kiai ya. Ya gitu, kalau ketemu sama wali mah begitu susah. Sampai dia bawa minyak wangi ditaruh di motor, pengen disemprotin biar badan wangi, lupa nggak disemprot. Jadi datang ke wali mah kudu banyak punya wudhu DKM ya.
Alhamdulillah DKM-nya mau ngaji ke Kobo. Mudah-mudahan ntar besok-besok mah DKM-nya bisa ngerti kepada hukum lah ya. Karena memang di Kobo ngaji kitab fikih biar pada paham lah gitu. Tak lupa pula kepada penasehat Majelis Ta'lim Al-Hidayah dan Khadimul Majlis beserta jajaran. Alhamdulillah kita semuanya sampai detik ini masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, thalabul ilmi sekaligus untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan barokah silaturahim, Allah berkahkan umur kita, Allah lancarkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ini sebuah inovasi yang sangat dan teramat luar biasa. Mudah-mudahan dengan acara maulid door to door, rumah ke rumah, mudah-mudahan rumah yang dibacakan maulid tadi menjadi rumah yang penuh kebarokahan. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, tidaklah satu rumah dibacakan maulid Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa haffat alaihimul malaikah, melainkan rumah tersebut akan selalu dinaungi dan diliputi oleh para malaikat rahmat Allah. Dan rumah yang dibacakan maulid tadi, maka penghuninya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Mudah-mudahan besok yang mau diadain maulid juga malam Senin di masjid, mudah-mudahan kampung besar khususnya umumnya Kecamatan Teluk Naga Allah lindungi dari mara bahaya. Terlebih kita sekarang sudah banyak rumor terdengar, banyak rumor baik itu media sosial ataupun pembicaraan kita di balai-balai yang mengatakan bahwa entah kapan terjadinya, tapi sepertinya Indonesia akan dilanda oleh bencana, yaitu gempa bumi dan tsunami. Tapi mudah-mudahan andaikan pun itu terjadi, mudah-mudahan Allah selamatkan kaum muslimin, Allah amankan orang-orang mukmin, dan Allah jadikan musibah tersebut menjadi musibah yang penuh dengan keberkahan. Hidup ini hadirin, hidup ini pasti semuanya mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Tidak ada satupun orang yang tidak mengharapkan kebahagiaan. Yang muda pengen bahagia, yang tua pengen bahagia. Bahkan mungkin kita juga kompak sama. Hidup bahagia pasti nikmat, betul tidak? Hidup bahagia pasti nikmat. Tapi nikmat tidak selalu membuat kita bahagia. Perhatikan baik-baik. Ulangi, pahami baik-baik. Hidup bahagia pasti nikmat. Tapi nikmat tidak selalu bahagia. Paham belum? Belum. Baik. Kita mencintai Nabi, hidup kita pasti bahagia tidak? Kalau hidup kita bahagia pasti nikmat tidak? Tapi nikmat tidak selalu bahagia. Contoh, kalau kita sekarang minum saat kita haus, kita bahagia nggak? Bahagia. Hidup bahagia pasti nikmat walaupun cuma minum air putih. Tapi nikmat belum tentu bahagia. Mana buktinya? Wi ngelihat dangdut nyawer, bahagia Wi?
Enggak. Bahagia, goyang-goyang. Nikmat gawe nikmat, tapi bahagia tidak? Tidak. Tidak setiap nikmat itu menimbulkan kebahagiaan. Tapi kalau hidup bahagia pasti ada juga orang yang menilai kenikmatan tersebut apabila kebutuhan terpenuhi. Ada aja orang yang menilai bahagia itu ketika kebutuhannya terpenuhi. Tapi yang lebih abadi, saudaraku semuanya, nikmat yang lebih abadi itu adalah nikmat yang tidak bergantung pada perubahan. Nikmat yang paling hakiki adalah nikmat yang tidak terfokus pada perubahan. Contoh, makanan, minuman, pakaian, rumah. Kalau kita fokusnya ke situ doang, maka kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita selalu memfokuskan kebahagiaan itu harus punya rumah, maka kebahagiaan itu pasti akan sirna. Gak bedanya sekarang kita sering kalau ngaji Yasin kawin sin, betul tidak kira-kira? Karena orang kawin bahagia, tapi belum tentu orang yang kawin juga bahagia. Untung Yasin gak bisa jawab. Lebih baik tertawa sebelum menikah daripada tidak bisa tertawa setelah menikah. Betul tidak kira-kira? Daripada menangis. Sebelum menikah kita masih bisa tertawa tidak? Bisa. Tapi ketika sudah nikah kadang jarang ketawa. Betul DKM? Ngaku juga dia. Awas. Ya. Baik, kita lanjutin awas. Kenikmatan kalau misal selalu didasari dengan hawa nafsu, kenikmatan yang apabila didasarkan pada hasrat saja, kenikmatan yang apabila didasarkan pada ambisi saja, maka tidak ubahnya seperti ember yang bocor. Walaupun itu ember udah dipenuhin air, maka dia akan terus menuntut untuk diisi. Contoh, kita punya hasrat pengen punya harta. Udah punya harta pasti nuntut terus pada pengen banyak harta lagi nggak? Kita nggak hayal, enak nih hari ini punya duit 100.000. Dikasih duit 100.000, besoknya nuntut lagi nggak kira-kira? Makanya kenikmatan kita itu nggak hakiki. Kebahagiaan kita itu tidak abadi. Enak. Oleh karena itu hadirin, kenikmatan itu perhatikan, mudah-mudahan ini menjadi patokan di dalam hidup kita kalau pengen kita bahagia. Kenikmatan itu harus tetap dibatasi dengan rasio. Kenikmatan itu harus selalu dibatasi dengan perbandingan yang lurus. Batas itulah yang menjadi hakikat menentukan kebahagiaan atau tidak. Batas itulah yang akan menentukan nikmat atau tidak. Jadi sekali lagi, kenikmatan harus tetap dibatasi dengan rasio. Kenikmatan harus selalu dibatasi dengan perbandingan yang lurus. Dan pada akhirnya batas itulah yang menjadi hakikat yang bisa menentukan kenikmatan. Contoh, seenak-enaknya kopi, kalau segentong diminum sekaligus, enak nggak?
Muntah. Jawab, enak kagak? Tapi kita ngomong kopi itu enak. Kopi itu nikmat, tapi jajal nggak pakai batasan. Kira-kira bagaimana? Pasti enak. Makan Enak, nikmat. pecah bandeng, Nikmat. jajal sekolem dimakan sama Cing Haji Sonik. Kira-kira bagaimana? Muntah urusannya. Tetap semuanya kudu ada batas. Tidur sama bini enak, tapi tetap kudu ada Batasan. jajal. Coba Loyo. terus-terusan gempor nggak kira-kira? Jadi intinya hadirin, bahagia itu karena kita tahu batas. Bahagia itu karena kita tahu batas. Orang pengen bahagia cukup tahu batas diri kita sampai di mana. Kalau emang mampu kita di situ ya di situ saja. Makanya kenapa pengajian Al-Hidayah pada bahagia kalau ngaji, karena tahu batas. 1 jam cukup, lebih jangan. Oleh karena itulah hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah wujudkan, Allah lahirkan ke muka bumi ini agar menjadi kebahagiaan buat kita, buat khususnya buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kebahagiaan kita dalam menyambut, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun harus tahu batasnya. Jangan sampai kita ini tujuannya memperingati Maulid Nabi Muhammad, tapi kita menjual nama Nabi demi keuntungan dunia. Banyak orang nyari proposal buat apa? Mengatasnamakan Nabi. Tapi ternyata uangnya malah tidak dipergunakan untuk Maulid Nabi. Berarti kita mendapatkan uang, bahagia kita, tapi bahagia kita tidak tahu batas. Maka kebahagiaan tersebutlah yang akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak sih duit musola dipakai buat maulidan? Waduh. Duit masjid dipakai buat maulidan. Ini jawab jangan, biar pada tahu nih. Banyak ulama-ulama menjelaskan masalah ini. Di antaranya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Perhatikan baik-baik. Masjid itu punya harta. Ada harta tetap, ada harta untuk kemaslahatan. Harta tetap contohnya harta wakaf. Contoh, saya wakafkan uang ini untuk membeli besi. Saya wakafkan uang ini untuk membeli besi. Itu nggak sah wakafnya. Karena uang itu tidak bisa diwakafkan. Paham kira-kira? Kalau mau sudah menjadi barang. Pahamin baik-baik. Paham ya? Saya kata Haji Abi, saya wakafkan semen ini untuk masjid. Nggak bisa. Kecuali semennya dibawa. Beli ya. Dibeli dulu sama Haji Abi. Paham kira-kira ya? Nah, harta yang seperti itu ini tidak bisa diperjualbelikan menurut mazhab Syafi'i. Jelas? Paham?
Paham belum? Yang kedua, harta maslahat masjid atau harta kemaslahatan musola. Harta kemaslahatan musola seperti apa? Seperti ada orang, kita punya keropak tiap Jumat tuh, keliling. Kalau di musola punya kotak. Orang yang naruh di situ, dia untuk wakaf apa untuk kemaslahatan masjid? Jawab. Dia pasti ngasih untuk tapi untuk kemaslahatan masjid. Karena kalau wakaf mah kudu diomongin. Jelas? Kira-kira yang naruh kotak di situ tiap Jumat ada nggak ngomong? Saya wakaf, saya wakaf, saya wakaf. Nggak ada. Dan kalaupun dia ngomong saya wakaf, bentuknya duit tidak sah. Paham? Nah, berarti harta tersebut adalah harta kemaslahatan masjid. Pertanyaannya, bolehkah menggunakan harta kemaslahatan masjid atau harta kemaslahatan musola untuk perayaan maulid misal? Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, hukumnya itu boleh. Hukumnya apa? Boleh kalau pakai uang maslahat masjid atau uang kemaslahatan musol, dengan catatan. Dengan apa? Catatan. Ini bolehnya nih. Berarti kalau ini catatan ini syaratnya terpenuhi, berarti nggak boleh. Paham ya? Yang pertama, perayaan maulidnya harus di dalam masjid. Tidak boleh di luar masjid. Perayaan maulidnya harus di musola, bukan di luar musola. Paham? Walaupun dekat, misalkan di situ tuh, nggak bisa. Kenapa sebabnya? Karena tidak termasuk memakmurkan musola. Paham? Paham. Yang kedua, tidak ada keperluan yang lebih penting. Contoh, waduh ini musola kudu dibangun. Kalau nggak dibangun ini keburu rubuh. Paham nggak kira-kira? Maka tidak boleh menggunakan duit kemaslahatan masjid tadi untuk maulidan. Paham? Satu, ulangi. Perayaannya harus di dalam masjid. Yang kedua, tidak ada keperluan yang lebih penting. Paham? Paham? Kalau dipakai buat ngaji boleh, guru, boleh. Yang penting ngajinya di masjid atau hanya saja yang lebih baik itu, nih yang lebih baik, duit itu nggak digomeng-gomeng. Gomeng tahu? Ome. Duitnya itu nggak digomeng-gomeng, nggak diome-ome, nggak dikotak-katik. Lebih baik kita minta kepada para penduduk sekitar musola. Udah minta masih kurang, berapa kurangnya? 10 juta. Abong amat. Kurang 10 juta. Itu mah bukan kurang. Karena yang ketiga itu ketika menambahinya tidak harus banyak. Paham gak kira-kira? Jadi mengeluarkan harta maslahat masjid tadi sedikit saja. Jangan sampai terlalu banyak. 50%, jangan. 10%. Kalau masjid punya misalkan 1 juta, 100 dah.
Dengan catatan harus dengan kesepakatan anggota DKM. Jelas kira-kira? Jelas? Paham belum? Semuanya paham? Jelas ya? Nah, jadi silakan saja mau dipakai. Karena kalau misal kemaslahatan itu tidak bisa dipakai untuk maulid, maka duit itu juga jangan dibeli lampu. Oh kan kalau lampu mah kemaslahatannya panjang, kan kalau ngaji mah cuman semalam. Lampu ada matinya, tapi kalau ngaji dapat ilmunya sampai mati nggak dipakai. Sampai mati nggak? Tapi kalau lampu paling berapa lama? Kita tanya ke tukang lampu, berapa paling lama? 1 tahun garansi. Tahun juga kagak. Ya. Apalagi sekarang itu, ya di Kobong aja udah pada coplok itu ya tuh kepanasan tuh. Waduh kita mau komplain jamaah kita juga. Udah pada coplok begitu tuh. Kode nih Bon. Iya, ngerti kali Bang Boni ya. Paham kali, paham. Itu masih garansi nggak guru? Hah? Garansi masih nggak? Mana ditulisnya juga di situ aja. Nggak ada jadi hilang. Udah. Nyoplok. Udah coplok. Paham? Nah alangkah lebih baiknya mah udahlah. Ayo jamaah kita mau maulidan, jamaah kita mau ngaji. Waduh duitnya nggak ada. Ingat, jangan sampai ketika ngaji itu malah kita merepotkan diri. Kalau misal ada air aja, cukup tambahin ranginang, pisang, kue. Udah jangan repot-repot. Kopi. Ya kan? Kalau yang ngopi kasih kopi. Kalau ada mah tambahnya. Belum bagian bungkus. Iya, pulang kalau ada bungkusan ya masa ilok nggak dibungkusin. Kan gitu aja. Jadi jangan dibikin pusing. Kode weh. Kalau masih omongan nombok bukan murid Cing Haji Sonip. Sohon. Sohor Cing Haji Sonip mah. Nggak ada cap nombok dia mah, padahal palanya udah begini. Ya, itu uang pasti. Karena kalau misal uang kemaslahatan tidak bisa dipakai, maka merbot nggak bisa dibayar, betul tidak? Bayar listrik dari mana? Itu juga kemaslahatan, kemakmuran musola, kemakmuran masjid. Jelas kira-kira ya? Makanya ketika kita ngaji itu, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan saudaraku, ini zaman udah akhir jasa nih. Ini zaman sudah akhir jasa. Perhatikan sabda Nabi. Nabi dengan tegas mengatakan, hadzal haditsu dinun. Hadis ini adalah agama. Hadis itu adalah agama. Maka kata Kanjeng Nabi, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikanlah, telitilah dari mana kamu mengambil ajaran agama kamu itu. Di dalam hadis ini Kanjeng Rasul menekankan kepada kita. Satu, jangan sampai kita gegabah memilih guru. Jangan sampai kita salah dalam memilih ustadz guru. Kata Kanjeng Nabi, kalau bahasa kitanya nih, hati-hati dalam memilih guru, perhatikan. Kenapa sebabnya? Karena mau tidak mau, ambillah ilmu itu min rijalis siqat, dari orang-orang yang terpercaya, dari ahlinya. Paham kira-kira? Paham belum? Kalau ahli pidato jangan ditanya hukum, urusan ngaca. Ahli pidato ditanya hukum atau ngaca. Kenapa sebabnya? Jadwal saya udah padat begitu. Boro-boro mikirin hukum. Nanya fikih ke spesialis fikih. Jangan orang yang ngaku-ngaku sok spesialis fikih. Semuanya juga ngerti sama fikih mah. Apakah ngerti semua? Belum tentu. Karena sekali lagi,
Kalau kita sekarang ngaji, gurunya sembarangan, banyaklah terjadi murid Mama Gufron yang punya nomor malaikat Munkar Nakir. Mantap. Kan udah mulai parah tuh ya. Hati-hati. Jelas. Tidak semua ustadz memiliki keistimewaan dalam semua ilmu. Allah berikan dia itu satu keistimewaan. Ada yang ahli Quran, jangan macem-macem. Quran aja dulu. Kalau nanya hukum, tanya ke yang ngerti hukum. Jelas kira-kira. Ini sekarang udah banyak menyerambah. Contoh, ini baru dengar kali ini ya. Sekarang lagi beredar Nabi Muhammad digugat. Ayo, bukan Mbak Alawi gua mah. Mbak Alawi digugat, udah pegal bukti. Nabi kita digugat. Geblek banget orang. Nabi Muhammad digugat, coba. Alasannya apa? Karena katanya kita semua percaya nggak bahwa kita ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim? Ayo jawab. Kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tidak? Mengikuti. Wajib jawab. Wajib jawab. Kita mengikuti nggak ajaran Nabi Ibrahim? Mengikuti. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim salah satu ajarannya adalah dikhitan. Nabi Ibrahim disunat. Bahkan beliau nyunat sendiri pakai Kodam. apa? Kuduk. Katanya Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi, Ibrahim. digugat sama dia. Oh, ngikutin. Belum pernah terdengar dalam satu riwayat Nabi dihitan. Kan geblek nih orang nih. Jadi digugat kenabiannya. Tuh begitu wih. Kalau mau yang update jangan belawi-belawi mulu. Yang begituan tuh update mah. Lihat tuh coba. Coba bapak-bapak jawabnya gimana kira-kira? Siniin ayatnya. Mana ayatnya yang menerangkan bahwa Kanjeng Nabi disunat? Mana hadisnya yang menyebutkan Kanjeng Nabi disunat? Anak Kanjeng Nabi semuanya ada 7. Laki-laki ada berapa? Laki-laki ada berapa? Nah lu begini dah. Lupa dah. Laki-laki ada berapa? 2, 1. Qasim 2. Abdullah. Ya. Qasim. Satu lagi. Wih. Astagfirullah. Ibrahim. Pertanyaannya, di hadis mana yang menyebutkan Qasim dan Ibrahim dihitan? Berarti kan Nabi Muhammad juga nggak pernah menghitan anaknya. Bapaknya aja enggak. Nabi digugat. Ini patut dipertanyakan kenabiannya, bukan kenasabannya, kenabiannya dipertanyakan. Zaman saiki ini. Kalau sembarangan nyari guru, begitu tuh akibatnya. Paham kira-kira? Jadi jangan cuma sekedar sekarang kita itu ngaji, nggak meneliti siapa gurunya. Jangan salah bertanya. Kalau ahli pidato mau banyak, UI aja suruh pidato bisa. Bacor naujubillah. Tapi ketika menjelaskan hukum, ampun. Jangankan menjelaskan hukum, mukadimah aja salah tadi. Cuman kan kita nggak mungkin nyalain kan. Biarin aja salah ya biarin. Kenapa? Karena ada sanadnya dari Kanjeng Nabi. Murid sama murid kadang-kadang suka saling salahin nggak? Nih bapak-bapak kongko nih habis kaji nih. Yang satu ngedengerin sambil ngantuk. Yang satu lagi,
Woi, kan kemarin guru udah bilang, Begitu. Ji, nggak begitu. Nih kata guru begini. Ji, enggak, begini. Itu udah ada dari zaman nabinya. Dan inilah suri tauladan yang harus kita ikuti dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu cerdas luar biasa. Mana? Kanjeng Nabi mengatakan bahwa salah satu tanda dari orang yang memiliki sifat munafik adalah orang yang malas sholat isya berjamaah. Kan begitu tuh. Kata Kanjeng Nabi kan begitu tuh. Ciri munafik adalah orang yang malas sholat isya berjamaah. Akhirnya terjadilah satu kasus. Mu'adz bin Jabal ngimamin sholat isya. Ngimamin sholat isya, Mu'adz bin Jabal jamaah kabur semua. Jamaah kabur. Akhirnya Mu'adz bin Jabal habis salam langsung apa? Mencak-mencak. Hai kalian munafikin. Udih, gagah jasa. Biasa, kiai baru jadi kan begitu galak. Ya Ustadz baru jadi kan galak sama kan. Baru keluar kobong. Baru keluar kobong. Sama galak. Yang gedenya orang baru punya jurus 1, 2, 3 ditolak langsung ngegerak kan begitu. Engkrek dulu. Engkrek doang begitu. Wahai kaum munafikin. Waduh, para sahabat yang lain nggak terima. Apa-apaan kami disebut munafikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada. Terdengarlah oleh Kanjeng Rasul. Dilaporin sama sahabat. Rasul, Mu'adz sama sahabat lagi pada ceco. Emang ada apa? Au, masa kita begitu kali ya? Au, yang laporan juga kagak au lagi itu. Datang Kanjeng Rasul, ada apa Mu'adz? Ya Rasul, engkau mengatakan bahwa orang yang malas sholat isya berjamaah adalah salah satu dari tanda munafikin. Betul? Ini mereka munafikin. Kenapa? Mereka malas sholat isya berjamaah. Kata mereka, dulu ya Rasul, kami ini bukannya malas sholat isya berjamaah sama Mu'adz, cuman Mu'adznya keabongan. Hah? Mu'adz, ya Rasul, emang kamu tadi ngimamin baca apa? Al-Baqarah. Pantes saya. Al-Baqarah. Iya. Kenapa kamu baca Al-Baqarah? Ya kan Rasul juga ngimamin baca Al-Baqarah. Rasul gimana sih? Protes. Ya. Sahabat protes ke Rasul. Protes. Tapi Rasul marah tidak? Enggak, malah dengan cerdasnya Rasul ngebalikin. Apa kata Rasul? Mu'adz, imam kamu saya. Dan saya tahu makmum saya itu kamu. Kualitasnya beda. Kalau kamu jadi imam, coba lihat dulu ke belakang. Lihat mukanya al-kafirun semua ini. Aduh, ya maksudnya kuliah al-kafirun. Aduh, kalau nggak lihat lagi tengok al-ikhlas kali mukanya. Ya paling banyak ngatain. Nah udah. Tuh lihat coba. Rasul diprotes marah tidak? Tidak, tapi dengan cerdasnya Kanjeng Rasul mengatakan seperti tadi. Aku ini jadi imam karena aku tahu makmumnya kamu dan kamu sanggup. Kalau kamu ngeliat makmumnya siapa? Si Uwi. Baca abasa wa tawalai udah gak ada peganaya. Lihat aja mukanya, muka si Uwi mah ina atoina. RW Marjuki kalau gitu udah pindah udah kelamaan dia. Lihat Kanjeng Rasul. Marah Kanjeng Rasul? Tidak. Tapi Kanjeng Rasul bisa nggak menyelesaikan konflik itu dengan baik? Akhirnya apa? Besok-besok Mu'adz nggak sholat berjamaah dengan membaca bacaan yang panjang.
Makanya orang yang sholat panjang yang ditegur, orang yang sholat pendek mah nggak ada salatnya ditegur kanjeng Nabi, nggak ada. Yang ada di alam. Bagus. Rasul, Haji Sonip kulhu hayat. Ada sahabat juga begitu, ada. Dilaporin. Ya Rasul, si fulan asal sholat bacanya kulhu. Yang bener, iya. Tiap waktu ini Johor asal maghrib bisa subuh kulhu. Udah percis pada DKM itu makmur. Ditanya kenapa kamu saking cintanya sama kulhu. Disitulah siapa saja orang yang mencintai maka dia akan berkumpul dengan yang dicintai. Maka kamu akan kumpul dengan al-ikhlas. Masya Allah. Ya, atau ini mah imam terserah imam mau baca apa kek? Yasin. Yasin kek. Ya. Cuman kalau maunya kabur ya jangan marah. Kalau kita kan sekarang gampang mengklaim orang kan. Wah munafik. Haji Abih munafik. Kenapa? Nggak sholat subuh di masjid. Mentang-mentang nggak sholat subuh di masjid, Haji Abih disebut munafik. Dia nggak sholat di masjid, di rumah juga enggak. Tiduran. Itu dia. Ya. Jadi hati-hati. Zaman sekarang ini gampang orang mengklaim orang lain salah. Padahal belum tentu dirinya benar. Ini hati-hati. Makanya orang-orang sini mah sholatnya udah ketahuan. Kalau panjang-panjang sepi nih misalnya. Ya. Pendek kayak jarang ada yang sholat berjamaah. Kalau panjang. Tapi insya Allah lah ya. Kalau sentiong mah guru soalnya jarang-jarang. Iya, jarang-jarang ya. Yor, asar. Asar bener. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh perangai Kanjeng Nabi yang harus kita ikuti. Contoh perangai Nabi yang harus kita teladani. Diprotes sama bawahan nggak marah. Kalau kita diprotes sama anak marah nggak? Kenapa harus marah? Kalau Anda mampu memberikan penjelasan silahkan. Jangan lantas marah. Kalau diprotes sama anak. Nong, sholat. Bawa ya belum. Melunjak ya. Orang tua yang begini cemplungin abang ke neraka. Ya, kalau kita sekarang diprotes sama bawahan, jangan marah. Kenapa sebabnya? Saya aja melatih diri saya. Ini saya melatih diri saya. Dengan cara apa? Habis ngaji, mang santri suka nanya. Nanya, ngotot. Sengaja saya ototin. Biar apa? Ayo, latih. Latih nih, nafsu kamu. Ngerasa dilunjak nggak sama santri? Ngerti nggak kira-kira? Santri ngotot nanya. Tadi aku bilang gini. Lu yang salah denger PA. Coba lu baca lagi. Baru dah. Iya mbak, salah baca mbak. Kan kemarin ngedenger kan DKM. Woi, begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menceritakan sosok baginda itu gak bakal ada habisnya. Karena akhlak baginda itu Quran seluruhnya. Akhlak baginda itu Quran. Marahnya Rasul Quran. Murkanya Rasul Quran. Ridhonya Rasul Quran. Jalannya Rasul Quran, tidurnya Rasul Quran, bahkan sampai makannya pun Al-Quran. Akhlak Rasul semuanya adalah Al-Quran. Siapa yang mampu untuk menjabarkan? Gak bakal ada. Walaupun orang tersebut jago nulis semuanya, gak bakal ada yang bisa melukiskan dan menuliskan bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya,
Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan syafaat baginda. Minimal kita sebelum mati bisa ngimpi ketemu sama Rasul. Karena kalau mimpi ketemu Rasul, maka pasti benarnya. Guru, saya kan belum ketemu Rasul. Kalau cirinya bagaimana? Tinggal cerita entar. Wi udah ketemu belum sama Rasul Wi? Belum. Tanya ke ahlinya. Guru, semalam saya ketemu sama seseorang yang ngaku-ngaku Nabi Muhammad. Oh gitu Wi. Iya, apakah itu Nabi? Dulu. Bagaimana tingginya? Bagaimana rambutnya? Bagaimana hidungnya? Bagaimana bibirnya? Bagaimana senyumnya? Bagaimana duduknya? Pokoknya kalau kita ketemu Kanjeng Nabi, setan gak bisa menyerupai. Makanya sunnah ketika kuping berdengung, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bukan lantas, ada yang ngomongin gua. Pentingnya apa ngomongin ente, Wi? Nambah dosa doang. Ya, jelas kira-kira. Makanya coba yuk di sini nih. Kalau kita ngimpi ketemu siapa, jangan lantas selalu bangga bisa jadi itu setan. Paham gak kira-kira? Bisa jadi itu juri. Udah ya. Kalau mimpi itu kayaknya bagus, tanya coba ke yang ahlinya. Oh ini mah asli, buktinya ininya ini asli. Berarti benar tuh Abah Uci. Iya, cuman bukan Abah Uci, turut si Abah Sanusi, adeknya Kongkuang Kebon Bandar. Gitu. Ya, jelas kira-kira ya. Nih jangan jauh-jauh. Ini saya cerita nih sebagai contoh aja saya cerita ya. Biar tidak tertipu nih. Ini contoh saya pribadi. Saya sering ziarah ke makam di depan masjid, ngaji, saya hadorotin. Asal ngaji hadorot, kenapa sebabnya? Karena saya mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih kenapa? Karena adanya beliau di sini, kampung besar jadi disebut kampung santri. Paham gak kira-kira nih? Dan saya sebagai pendatang merasa ngelunjak kalau nggak izin. Caranya izin dengan cara ngirim Fatihah asal mau ngaji. Paham? Suatu saat malamnya ngimpi. Paham nih? Orangnya begini. Sering saya ngomong sama Cing Haji, tapi nggak ceritain mimpi. Cing Haji cerita, kok Haji itu begini fisiknya, kok mirip ya. Ini orangnya begini, kok mirip ya. Ada ininya di sini, kok mirip ya. Tapi saya nggak lantas meyakini bahwa itu beliau. Ngerti nggak kira-kira? Kenapa sebabnya? Saya siapa? Jelas nggak kira-kira tuh? Ini mau waduh, semalam saya ketemu si Abdul Qadir Jailani. Itu masih kojel kali lu mah. Abdul Qadir Jailani. Kojel kali itu. Kering makanya saya sering kongkong macing ngaji Sony begini orang gini orangnya gini. Oh mirip ya. Tapi nggak lantas. Oh berarti saya ketemu. Enggak. Berarti nggak kira-kira. Ayo. Ya. Andaikan itu benar misalkan beliau, ya alhamdulillah. Paham nggak kira-kira? Tapi kalau misal itu bukan beliau, saya nggak ada masalah. Paham nggak? Gitu. Ya. Itu hadirin. Jadi hati-hati itu ya. Hati-hati. Karena sekarang banyak orang-orang yang seenaknya bicara tanpa didasari dengan ilmu.
banyak bicara tanpa didasari ilmu, maka akan mengakibatkan sesat dan menyesatkan. Inilah pentingnya kita ngaji. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya Nabi Muhammad SAW, dengan adanya Nabi sebagai pembawa cahaya, maka kita kebagian cahaya walaupun cuma redup-redup. Saya masaklar. Nih saya masaklar. Lampunya mah para guru, lampunya mah Abi. Saya mah cuman saklar. Yang namanya saklar kadang oleng, kadang dol, kadang coplok. Biar kata tuh mereknya Broko, tetep aja koslet mah koslet. Lampu nggak bakal bisa nyala. Jadi yang bikin bersinar kampung besar bukan saya, bukan para ustadz, tapi guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah memberikan cahayanya. Kita mah yang hadir di sini, saya saklarnya, hadirin kabelnya. Saklar kadang-kadang suka dol atau kabel dimakan curut. Ya kadang-kadang, ya. Walaupun katanya ini udah anti curut, tetap curut bangga ngelihat anti. Bolong-bolong juga. Ya. Saya saklar jamaah kabel. Jadi jangan lantas bangga. Kita ini cuma sekedar saklar yang belum tentu kokoh, ada rusaknya. Kita cuma sekedar kabel penyambung. Karena saklar pun nggak ada kabel, nggak bakal nyala nih sentiong. Bener nggak kira-kira? Nah, lampunya tetap adalah baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui, mudah-mudahan kita dirahmati, mudah-mudahan kita disyafaati. Nah, segitu aja ngajinya, ya, karena udah jam 10 lewat, ya, karena kudu tahu ya udah panas karena ini duitnya nggak jelas. Jadi segitu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau misal ada kata-kata saya yang menyinggung. Sekian, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.